Anggara dari Sarulangun, Pak. Doni, Pak. Doni. Dari komunitas remaja peduli sesama, Pak. Jujur, Pak, saya grogi sekali karena bukan karena ramai, tapi karena aura presiden Bapak itu kuat sekali, Pak. Kemudian saya tidak banyak bertanya, saya mungkin nanti singkat saja, Pak. Ini terkait isu lokal, isu daerah, yang mana ini juga masuk dalam visi misi Bapak terkait pemerataan infrastruktur, Pak, ya, di setiap daerah. Jadi, Pak, sebenarnya Jambi ini tidak kalah dari daerah-daerah lain di Sumatera, Pak, soal pariwisata. Pariwisatanya sudah kelas dunia, Pak. Kita di Jambi punya Candi Moro Jambi, Pak, yang termasuk dalam kawasan percandian terbesar di Asia Tenggara, Pak. Kemudian juga kita punya Gunung Kerinci, salah satu gunung tertinggi. Kemudian juga kita punya Geopark Merangin, Pak. Geopark Merangin yang masuk dalam UNESCO, Pak. UNESCO Global Geopark. Tapi yang jadi masalah adalah, Pak, karena itu kan sudah kelas dunia semua, Pak, pariwisata kita Jambi. Tapi kita masih kalah dalam hal soal wisatawan, Pak. Wisatawan asing. Saya pikir masalahnya adalah soal akses, Pak. Kebanyakan wisatawan-wisatawan asing itu langsung kalau mau ke Sumatera itu lewat Padang dulu, karena bandara internasional di sana. Mau ke Kerinci lewat Padang dulu, lewat Sumsel dulu. Nah, di Jambi akses itu kurang, Pak. Terutama akses transportasi, Pak. Mungkin ke depan akses transportasi itu dibangun di Jambi, terutama bandara internasional, Pak, kalau bisa di Jambi. Langsung ke pertanyaan, supaya nanti, silakan. Bisa membantu perekonomian, terutama dalam hal pariwisata di Jambi, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, izin, teman-teman izin. Ini dari tadi yang bertanya cowok-cowok semua. Kita berikan satu penanya terakhir untuk perempuan. Satu untuk perempuan, kita akan berikan. Satu untuk perempuan, silakan. Baik, mungkin boleh Bang Anis yang pilih atau kita yang pilih, Bang? Langsung saja kita yang pilih. Silakan, Bani. Silakan. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan, satu poin. Langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat, Pak, di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Gini, teman-teman, ini teman-teman sekalian, kita senang sekali bahwa teman-teman punya aspirasi yang banyak, punya pikiran yang banyak. Itu artinya kita tidak diam. Saya mohon kalau teman-teman berkenan, Anda tuliskan, tapi tolong tuliskan nama dan nomor HP juga, sehingga saya bisa komunikasi lebih jauh, ya. Kenapa, teman-teman? Kalau
memungkinkan sih pengen dialognya itu panjang terus. Di sisi lain ada teman-teman yang juga sudah menunggu untuk kegiatan berikutnya dan saya harus meneruskan perjalanan. Jadi inginnya segalanya serba panjang, tapi mudah-mudahan walaupun singkat substansinya sampai ya. Bung Doni, tentang pariwisata yang potensinya besar tetapi belum tumbuh. Nah begini, potensi pariwisata yang besar itu harus ditopang dengan fasilitas pendukung. Yang utama adalah konektivitas, transportasi. Pertama. Yang kedua, kenyamanan ketika berada di lokasi. Fasilitas di lokasinya itu harus membuat yang berlibur tidak repot, tapi betul-betul bisa berlibur sesuai dengan keinginan mereka. Dan disitulah kenapa perlu menyiapkan infrastruktur penunjang yang standarnya tinggi. Yang ketiga, perlu ada pekerja pariwisata yang melayani dengan standar pengunjung, bukan standar tuan rumah. Ini beda ya. Pengunjungnya datang dengan standar pelayanan yang mereka pernah alami di tempat-tempat lain, lalu datang ke tempat pariwisata yang baru, ternyata standar pelayanannya tuan rumah beda dengan tamu. Apa yang terjadi? Tamunya kecewa. Karena itu standar pelayanan harus ditingkatkan, dan itu artinya kualitas pelayanan dan orang-orang yang bekerja harus ditingkatkan standarnya. Jadi dalam jangka pendek infrastruktur, dalam jangka menengah vokasi dan pelatihan supaya pelayanan akan bisa setara. Sesudah itu pemerintah harus bekerja bersama swasta, membantu swasta mempromosikan. Karena kalau pemerintah yang mempromosikan biasanya cuma jadi pameran-pameran aja tuh di kanan kiri. Kita perlu justru swasta yang promosikan, tapi pemerintah yang membantu memfasilitasi, gitu ya, Nani ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari Dina tadi. Dina ya namanya ya? Ya, jadi Dina, saya pernah sampaikan, dan itu sudah dijawab berkali-kali. Sudah jawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi, pada waktu itu, selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Dia jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Lalu, ya, kenapa? Siap. Udah ngerasain bener ya? Siap. Nah, teman-teman, saya mendengar tadi menyebut soal konflik agraria. Betul ya? Ya. Bukan. Ini adalah, bukan, saya nggak mau mendengar pertanyaannya lagi karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin sampaikan, ini adalah salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi di daerah yang ada perkebunan. Betul kan? Nah, jadi di sini ada, di Sumatera Selatan ada, di banyak tempat itu banyak kejadian. Di Jakarta pun ada.
Jadi konflik soal agraria ini bukan hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Kami menangani khusus yang perkotaan. Dan kita akan membuat tim untuk penanganan ini. Prinsipnya satu, kita harus menegakkan keadilan dalam soal ini. Keadilan. Saya pernah ditanya, saya lupa di Lampung atau di mana, ditanya, Pak Anies apa Bapak berani melawan oligarki? Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya hadapi. Jadi bukan siapanya, tapi apanya. Karena kalau siapanya, repot kita. Nanti jadinya benci kita pada siapa. Betul tidak? Yang kita tidak sukai adalah ketidakadilan. Yang dilawan adalah ketidakadilan. Itu yang harus kita hadapi dan kita berantas. Betul ya? Nah, jadi siapapun yang mempraktekkan ketidakadilan, kita hadapi sama-sama. Oke? Gitu kira-kira teman-teman. Jadi saya nanti akan mencatat. Tadi beberapa yang itu tolong dituliskan aja dulu. Ya. Ya, termasuk tadi orang dalam itu. Oke? Karena itu merusak tatanan Republik ini. Bukan hanya dalam urusan swasta, teman-teman. Promosi pegawai negeri. Siapa menjadi kepala, siapa menjadi, betul tidak? Itu banyak sekali yang tidak pakai meritokrasi. Nanti lama-lama kuliah nilai juga pakai orang dalam, repot kita. Ya, PR kita banyak. Teman-teman sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan pada semuanya, teman-teman. Teman-teman, masalah di Republik ini banyak. Masalah di Republik ini banyak. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Mungkin saya dan Gus Imin tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Tapi yang pasti kami akan memulai dengan mengubah semua masalah menjadi jalan keluar. Kita ubah. Tidak akan didiamkan. Mungkin sebagian perlu waktu, tapi kami tidak akan diam dan tidak akan melanjutkan. Yang pasti kita akan lakukan itu. Lalu teman-teman sekalian, saya tidak minta Anda untuk mendukung saya. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tidak minta. Terserah, teman-teman silahkan pilih. Saya tidak minta, tapi yang saya akan minta cuma satu. Dua sebetulnya. Satu, saya minta Anda jangan menyia-nyiakan hak pilih Anda. Itu nomor satu. Jangan disia-siakan. Karena Anda tidak memilih, kalaupun 60% di ruangan ini tidak memilih, yang memilih hanya 40%, tetap diambil keputusan berdasarkan yang 40%. Yang 60% itu hanya mubazir begitu saja. Jadi jangan sia-siakan. Yang satu. Yang kedua, saya meminta Anda menjadi orang yang rasional. Rasional. Rasional itu artinya apa? Menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan. Bandingkan. Kalau memang menurut Anda mata itu penting, ya bandingkan aja matanya satu sama lain. Kalau menurut Anda soal fisik itu penting, bandingkan aja fisiknya. Kalau menurut Anda yang penting itu latar belakangnya, bandingkan latar belakangnya. Bebas, tidak ada larangan Anda membandingkan faktor apapun juga. Kalau menurut Anda faktor apalagi ya, bentuk rambutnya, boleh. Tidak ada larangan, yang penting dibandingkan. Betul tidak? Boleh. Boleh. Boleh aja. Tidak ada larangan dan tidak ada keharusan membandingkan apanya, tapi bandingkan, oke? Bandingkan. Nah, kalau saya usul, bandingkan rekam jejaknya, bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam prestasinya, karena Anda sedang memilih orang untuk memegang kewenangan. Apa tugas terpenting dari pemegang kewenangan? Mengambil keputusan. Dia akan mengambil keputusan. Dan ketika mengambil keputusan, Anda harus yakin bahwa keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang untuk kepentingan semua, bukan kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan yang kecil. Bismillah, insya Allah Jambi mahasiswanya pemilih rasional semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih kesempatan ngobrolnya, dialognya. Salam hangat buat semua dan terima kasih sudah memilih hadir. Anda bisa menceritakan pada diri sendiri bahwa di saat Indonesia di persimpangan jalan, Anda bukan penonton. Anda menjadi bagian yang memilih untuk melakukan perubahan. Makasih. Salam.